Alhamdulillah alladzi la yattakilu illa ala afihi wa rahmatihi rajun wa la yahdaru siwa ghadabihi wa satwatihil khaifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi istadraja ibadahu min haitsu la ya'lamun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yasiru tahta liwa'ihil nabiyyuna wal mursalun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini adada ma kana min khalqillahi wa ma yakun wa yuhdha bi barakatihal awwaluna wal akhirun wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum mutawassikuna bidinihi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang khidmat ini, izinkanlah saya mengingatkan untuk diri saya sendiri khususnya dan seluruh jamaah pada umumnya. Marilah kita bersama-sama senantiasa untuk terus berupaya meningkatkan standar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui takwa Allah dalam arti yang sebenarnya kita yakin, seyakin-yakinnya kita akan memperoleh keselamatan dalam kehidupan di dunia ini dan kebahagiaan hakiki dalam kehidupan kelak nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dhahiran wa batinan untuk menggapai ridhonya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam mengarungi kehidupan seringkali proses menuju ridha Allah terhambat oleh berbagai hal, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal yang datang tanpa kita sadari adalah satu di antaranya adalah sifat ghadab, sifat marah, yang sebenarnya ini merupakan tabi'ah lazimah lil insan, watak dasar manusia yang telah dititipkan oleh Allah. Akan tetapi harus kita kelola dan kita manage agar kemarahan yang datang satu saat tidak menghambat perjalanan untuk menuju ridha Allah. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rasulan qala ya Rasulullah murni bi amalin wa aqlil. Ada salah seorang sahabat datang menghadap baginda Rasul, kemudian beliau matur, wahai Rasulullah, perintahlah aku satu amalan tapi jangan banyak-banyak, wa aqlil. Qala, Rasul menyatakan, la taqdob, Anda jangan marah. Tsumma a'ada alaih, kemudian orang itu kembali lagi kepada Rasul dan menyampaikan permintaan yang sama. Dijawab oleh Rasul, qala la taqdob. Rasul mengulang perintahnya, la taqdob, jangan Anda marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan tertuang dapat pada Sahihul Bukhari nomor urut hadis 6116. Hadirin
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah kemarahan tatkala tidak dikelola dan dimanage dengan baik, maka Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis satu bab yang beliau beri judul Bayanu Alajil Ghadab Ba'da Haijani, menerangkan tata cara mengelola sifat kemarahan tatkala sifat kemarahan itu datang saat waktu-waktu. Di sana secara garis besar diterangkan dalam rangka untuk memanage dan mengelola agar kemarahan ini tidak sampai menghambat perjalanan kita menuju ridha Allah, harus dikelola dengan dua pendekatan. Yang satu adalah pendekatan ajaran keilmuan, dan yang kedua adalah pendekatan amal praktek. Yang menggunakan pendekatan keilmuan antara lain satu, at-tafakkur bi fadli qadmil ghaib. Kita harus berpikir betapa agungnya pahala dan keutamaan dari Allah manakala kita mampu untuk mengendalikan nafsu kemarahan itu sendiri. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199 difirmankan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah, peganglah sifat pemaaf dan perintahlah dengan kebaikan, dan berpalinglah dari perilaku orang-orang bodoh. Yang kedua, at-tahfif bi iqabillah. Kita harus bisa menanamkan rasa takut akan azab Allah yang sangat pedih tatkala kita melampiaskan kemarahan itu. Dan harus tanamkan sebuah kesadaran bahwa qudratullah alayya a'dhamu min qudrati ala hadzal insan. Kekuasaan Allah untuk mengadab diriku jauh lebih besar daripada kemampuanku untuk melampiaskan amarahku kepada orang yang sedang saya marahi. Yang ketiga, at-tahfid bi nafsih bi iqabillah. Diri kita harus ditanamkan rasa takut akan azab Allah, dan kemudian at-tahdir akibatal adawah. Kita ingatkan betapa dampak yang timbul akibat permusuhan karena satu dengan yang lain tidak mampu mengendalikan amarahnya. Justru yang diperintah oleh Allah adalah saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang keempat, at-tafakkur fi qabki suratihi dal ghadab. Coba mari kita berpikir bersama-sama betapa orang yang sedang marah, tidak ada satupun orang yang akan simpati kepadanya. Lain halnya tatkala seseorang yang memiliki sifat pemaaf, santun, anggun, wibawa, tentu akan mendatangkan simpati dari pihak lain. Yang kelima adalah at-tafakkur fi sabab alladhi yad'u ilal intiqam. Berpikir sebab yang memicu kita marah. Kita hitung-hitung betapa besar dan kecilnya pemicu itu. Akhirnya sampailah pada kesimpulan, kalau kemarahan itu tidak terkendalikan, maka tidak ada untungnya sama sekali. Dan yang keenam adalah al-ilmu anal ghadaba min juryani syai' ala wifqi muradilah la ala wifqi muradi. Justru yang terpenting, yang paling fatal adalah kemarahan ini terjadi karena melihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya, padahal sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 hal ini dari pendekatan keilmuan yang insya Allah tatkala tertanam pada diri kita sebagai umat muslim akan mampu untuk mengendalikan dan memanage kemarahan pada saat kemarahan itu datang. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan amaliyah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan tatkala sifat marah itu datang, maka sebaiknya kita segera beristiadzah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya dilanjutkan dengan wudhu akan lebih sempurna kalau disambung dengan sholat 2 rakaat. Dalam konteks ini ada diriwayatkan bahwa annal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton minan nar wa inna matudfa'u bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Ketahuilah bahwa kemarahan itu bersumber dari setan, sedangkan setan itu dari api. Maka sesungguhnya yang bisa memadamkan adalah dengan air. Karena itu kala salah satu dari kalian timbul rasa marah, maka segeralah berwudu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada kisah yang menarik pada era sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ditegur oleh salah seorang pengikutnya dengan teguran yang sangat menyinggung. Wallahi ya Umar, ma taqdi bil adli, katanya. Demi Allah wahai Umar, Anda tidak berbuat dengan adil. Kita tahu sahabat Umar sebelum masuk Islam adalah preman kelas kakap. Maka ketika mendengar tuduhan tidak berbuat adil, tentu beliau marah. Faghadaba Umar hatta urifa dzalika fi wajhi. Kemarahan itu sampai bisa dilihat dari pandangan pancaran wajahnya. Untung ada salah seorang yang kemudian menasihatinya. Faqala rajul ya amiral mu'minin alam tasma annallaha ta'ala yaqul khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai amir mukminin, apakah Anda belum mendengar bahwa Allah telah berfirman yang isi firman-Nya adalah ambillah, peganglah sifat pemaaf, perintahlah kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Orang yang mengatai penjenengan tadi adalah berangkat dari ketidaktahuan, kebodohan. Mosok akan Anda ladeni dan layani dengan kemarahan. Maka Sayyidina Umar menanggapi, faqala sodakta, Anda betul, dan kemarahan itu menjadi reda. Kisah yang kedua, ada seorang ulama ahli tasawuf yang kebetulan bertetangga dekat dengan orang-orang fasik, yang perilakunya kesehariannya selalu menyakitkan hati tetangga. Si ulama tadi seringkali dipanggil datang ke rumah orang fasik itu, dan ketika datang diperintah untuk kembali, dipanggil lagi, datang, diperintah kembali. Tapi ulama sufi tadi tidak memancarkan sifat kekecewaan, kejengkelan, apalagi kemarahan. Satu saat orang fasik tadi capek juga dan akhirnya tanya, wahai Tuan, kenapa Anda saya perlakukan seperti itu tidak marah? Saya panggil Anda datang, saya suruh pergi Anda pergi, terus dan tidak pernah marah. Kenapa? Jawabnya tak terduga. Orang alim tadi menjawab, kenapa saya harus marah kepada Anda? Saya tidak berurusan dengan Anda. Saya hanya berurusan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah perintah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbaik dengan tetangga. Karena saya diperintah oleh Rasulullah, saya ingin berbaik dengan tetangga, yang tetangga itu antara lain adalah Anda. Karena itu Anda panggil saya datang, Anda suruh pulang saya pulang, tanpa ada kemarahan karena saya tidak berurusan dengan Anda. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini salah satu pendekatan keilmuan di dalam Islam
yang terkait dengan tata kelola, memanage dan mengatur, menguasai sifat kemarahan yang menjadi tabiat lazim bagi manusia. Insya Allah tatkala ini kita terapkan betul dalam kehidupan kita, maka kita akan tidak akan terpancing oleh perilaku orang yang ada di sekitar kita yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan bahkan lebih jauh dari itu membuat kita marah. Tatkala kita bisa mengelola dengan baik, maka itu bagian dari ujian dari Allah, dan insya Allah kita akan ditambah pahala oleh Allah dan tidak akan terganggu perjalanan hidup kita untuk menuju ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan futuh di hati kita masing-masing untuk bisa menangkap dan memahami kebenaran adalah sebuah kebenaran, dan kemudian mampu untuk melaksanakannya, dan kesalahan adalah sebuah kesalahan dan mampu untuk menghindarinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.